Selanjutnya mari kita simak, kita dengarkan kajian yang langsung akan disampaikan oleh Anda sebagai bekal persiapan kita menjelang bulan suci Ramadan. Pada Anda anak-anak mau menyanyi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi qad da'a ila darin najwa wal falah wa ala alihi wa ishabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin najwa wal falah wa ba'da. Yang saya hormati Rais Syariah MWCNU Narmada II, yang saya hormati Bapak Penghulu, Bapak Kadus, Bapak Ketua BPD, Bapak-bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya Jamaah Masjid Dusun Jajalab rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, di 15 kedua bulan Sya'ban niki tiang pelunggu sami boleh hadir di Masjid Nuruddin niki dalam rangka tiang pelunggu sami tawajjuh ila Allah, tiang pelunggu sami menghadap kepada Allah Ta'ala lewat sujud terbaik tiang pelunggu sami dalam salat, lewat zikir-zikir terbaik tiang pelunggu sami pada salat, dan tentu dengan kebeningan hati dan pikiran tiang pelunggu sami yang digomdeng lewat majlis taklim maraniki. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami setiap hari terperbaharui iman dan ketakwaan tiang pelunggu sami di balik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ngiring tiang pelunggu sami hadirin haturkan di balik baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tiang pelunggu sami istiqamah berselawat di balik sayyidina Nabi era yaumul qiyamah, tiang pelunggu sami mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami jamaah rahimakumullah. Sebentar lagi seperti atur aja si babru niki, sebentar lagi tiang pelunggu sami akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan ampunan, di mana doa-doa tiang pelunggu sami dijabah oleh Allah, di mana sujud-sujud terbaik tiang pelunggu sami dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ibadah sunnah berpahala wajib di luar Ramadan, ibadah wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat karena mulianya bulan suci Ramadan. Tamu agung niki datang setiap sekali setahun. Oleh karena niki bapak-bapak ibu-ibu, yang namanya tamu agung perlu tiang pelunggu sami sambut kedatangannya. Namun presiden ya datang di Pak di Sembung Dusun Jajelok di Pak niki masya Allah, dengan seminggu disuruh gotong royong isi pakades, bersih selokan, bersih rurung, kupak-kupak sedih rurung, suruh awis, di nara awis embot, nara embot kaku caru di pakades, untuk menyambut presiden. Kantor di setece tehias, umbul-umbul sepanjang jalan, mulai bengkel sepasang umbul-umbul. Padahal yang datang nyoret, yang datang muna lalu. Presiden manusia, jabatan hanya sementara dan berpotensi banyak salah dan dosa. Ini Ramadan yang akan memuliakan tiang pelunggu sami di dunia sampai akhirat. Masa tiang pelunggu sami biasa-biasa doang, tidak kemudian menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Makin tiang pakaian di pelunggu sami, bapak-bapak ibu Nabi persiapan pelunggu menyambut bulan suci Ramadan. Kincu baru, tanggung baru, jadi karena tamu agung yang datang, maka wajib tiang pelunggu sami mempersiapkan tamu agung niki. Karena tamu agung niki dia mulia, tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami jamaah rahimakumullah. Salafun salih, para ulama terdahulu memberikan contoh tiang pelunggu sami minimal ada 6 cara tiang pelunggu sami menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kira ibu
Pokok non ngebang tengkah. Nggih, sing arek cara niki kan dengan mitu segala macam. Ndak tahu nek lalu ngaji. Nggih. Nah, Nabi senam niki pertama persiapkan hati untuk bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Ndak sampun nanti yang belum usami datang bulan suci Ramadan susah. Orang bulan suci Ramadan ini tepat Allah Nabi istilahnya melelang pahala, melelang surga, lelang di sisi Allah Ta'ala. Begitu gampang sekali orang mendapat pahala, begitu gampang sekali orang dapat rahmat Allah, begitu gampang sekali orang dapat maghfirah Allah di bulan suci Ramadan. Yang di luar bulan suci Ramadan tidak segampang itu Allah berikan. Saat yang belum usami tidak bergembira. Ulama terdahulu, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak hanya menjelang Ramadan, dari bulan Sa'ban niki beliau niki sudah bersolek hatinya. Tidak hanya bersolek hatinya, rumah-rumahnya dicat baru, masjid-masjid cat baru. Bahkan, mohon maaf, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang riwayatnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tubtihu bihi abwabus sama wa tughliqa bihi abwabul jahim." Atakum Ramadan, telah datang kepadamu bulan suci Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang sangat penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyam, telah diwajibkan di panitia Amlul Sami berpuasa di dalamnya. Tubtihu fihi abwabus sama, seluruh pintu langit Allah buka. Nabi maksudnya rahmat, maghfirah, doa Nabi pun niki tidak ada yang ada hambatannya oleh Allah. Selebar-lebarnya Allah buka pintu untuk yang berusaha mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya tubtahu fihi abwabul sama wa tughliqa fihi abwabul jahim. Allah menutup rapat-rapat nentana ralingan wus lawang neraka niki. Kenapa? Karena Allah sedang ingin menghujani umat di sisi Nabi dengan rahmat yang luar biasa, yang di dalamnya akan hanya khusus diberikan di panitia Amlul Sami umat di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulu bihi maradatus sayatin, dan Allah mempersempit ruang gerak dari iblis untuk menggoda tiang Amlul Sami. Wa fihi lailatun khairun min alfi sanah, dan di dalamnya ada satu rahasia, satu malam yang tidak pasti tanggal berapa dia jatuhnya. Yang satu malam itu kalau dia belum usami beribadah, maka pahalanya seperti dia belum usami beribadah 1000 bulan. Yang pahalanya, mohon maaf bapak-bapak ibu, kita tidak mampu mengukur besar. Maka yang belum usami harus kemudian dari makin bulan Sya'ban niki tiang belum usami mempersiapkan batin tiang belum usami, hati tiang belum usami untuk bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Minimal takmir Masjid Nuruddin, tejak masyarakat untuk gotong royong masjid. Arah gun bedeng-bedeng tembok masjid nih sali jebak cet. Bira lalu ajin cet. Mahalan ajin suara masyarakat dipilih. Nggih. Arah niki tiang tengah cerita caleg ngelepas amplop di suku di 4.000 amplop. Kurang 300 mang. Ternyata sekit dengan baik 5 caleg ton baik. Arah sak ngelini jeung kesubuh lalu boyak caleg. Tahu nenek kepe. Mu ajin cet tembok pira lalu aja siba kama ieu murah. Cet tembok niki. Mu pira ajin cet niki aja.
Lamun sandi sanggup masyarakat yang jelok dekat tiang cet selepu tunggu tiang biasa surat keterangan tidak mampu di dunia Allah lepu bergembira hiasi masjid-masjid niki karpet niki dan sakit otak kesujud popo bergembira menyambut bulan suci Ramadan niki karpet niki popo mones laundry niki gorden pembatas pelongo popo di ibu ndak nake sona stengkenge bijin pelongo niki bergembira selak niki jendela niki dilap gotoroyo ajak putra putri pelongo untuk terlibat dalam kebahagiaan yang luar biasa niki. Kenapa? Karena tiang pelongo sami sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Mukasyafatul Qulub itu dengan bulan syafaat. Untuk mendapatkan kesempurnaan syafaat, maka tiang pelongo sami harus menyempurnakan ibadah di bulan Sya'ban. Terus terang bapak-bapak ibu, tidak ada satupun manusia, hatta dia nabi, yang tidak membutuhkan syafaat dari disida Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh para ulama menjelaskan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan menyempurnakan syafaat disida Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergantung tiang pelongo bapak-bapak ibu. Jadi kalau bulan niki tiang pelongo sami mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dianapi di antara cara persiapan tadi niki bergembira. Bagaimana cara bergembira? Engkah narak dengan saling sebengan semeton kerja semeton. Kah dengan arek sebengan sedina sama engkah narak dengan sebengan pedagang kerja pembeli. Dimin datang nina munirah datang belanja hodin pedagang niki. Angkat dengan belanja memgedap. Lamun dia belanja, dia berutang doang 3 tahun 5 tahun. Datang dia pasti datang berutang dia. Jadi nikmat dengan belanja wan suzon mulai dia akan datang nyaur borong. Ya kembali sudah dituduh duluan. Ayo bergembira. Bagaimana caranya? Saling mengikhlaskan, memaafkan. Tenara ada orang yang tidak pernah berbuat dosa, bapak-bapak ibu semaput dia, pelongo niki. Sasa jirahe mau kerang lalon tiang apa lagi semua tiang belum tidak boleh tiang belum sampai sombong mengatakan diri tidak pernah berbuat salah. Cara untuk bergembira adalah saling reda memaafkan satu dengan yang lainnya. Mari kita perbarui di kehidupan tiang pelunggu sami, rumah tangga tiang pelunggu sami kita perbarui, bukan maksudnya memperbarui mau boyak senina baru enggak. Memperbarui maksudnya, ayo kita mulai dengan hati yang bersih. Jangan lagi di antara suami istri saling mencurigai soal rezeki dan yang lain. Kita mulai dari nol, kita berbahagia bareng-bareng, mari idap pengantin baru. Kita mulai semuanya dengan kebahagiaan. Nenten narak pengantin baru susah, dakat berutang, ya cemoh. Dibukti, aji selai juta mas kawin senina. Pisukan 50 juta tabah berutang ikembe icemoh pun tabah lamun dengan cemoh dengan berutang cemoh awaknya kan susah dah kan arah rezeki susah itu susah. Makanya sekarang kita disuruh oleh para ulama salafun saleh menyambut bulan suci yang Ramadan yang pertama, tugas kita adalah bergembira, senang. Kenapa tiap lagu saya senang? Melihat betapa besarnya karunia Allah yang ada di bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi yang perlu tiap lagu saya persiapkan ilmu. Kenapa perlu tiap lagu saya menyiapkan ilmu? Karena di bulan suci Ramadan ini banyak ibadah yang tidak ada di luar Ramadan. Nabi puasa Ramadan, arak di luar bulan suci Ramadan. Tidak ada. Tarawih, misalnya lemak, kenyambut tarawih, daman bulan Sawal, Malik, undang masyarakat yang masjid, dikembit sampai tarawih, sesat menyesatkan. Nah, seluruh ibadah ini butuh ilmu. Ramadan, misal puasa, tiap minggu saya harus berikan
mana rukun puasa, mana yang kemudian membatalkan puasa, mana yang membatalkan pahala puasa. Piran tiang Pelunggu Sami mulai puasa, kapan kita harus berbuka, kapan waktu afdal untuk sahur, kapan afdal untuk berbuka, bagaimana kalau yang berbuka yang baik, dengan siapa kita berbuka yang terbaik, ilmunya semua ada. Tapi niki minimal tiang Pelunggu Sami belajar soal niat berpuasa. Makanya bapak-bapak ibu, tiang sarankan Pelunggu Sami non malam pertama terawih langsung tiang Pelunggu Sami talfek tiba Imam Malik. Namun Imam Malik Nabi bahasan bapak-bapak ibu, cukup karena Ramadan itu adalah satu paket. Tanggal 1 sampai tanggal terakhir Ramadan itu adalah ibadah satu paket menurut Imam Malik, maka cukup niatnya di pertama. Itu menurut Imam Malik. Nawaitu shauma syahri Ramadan lillahi. Kenapa kemudian tiang Pelunggu Sami perlu talfek di paling Imam Malik? Siapa tahu malam lupa berniat. Nah, setiap malam tetap berniat kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tetap kita wajib berniat setiap malam puasa Ramadan. Kalau Imam Malik cukup sekali malam pertama. Maka tiang Pelunggu Sami yang mazhabnya Syafi'i perlu talfek tiba Imam Malik di malam pertama. Nawaitu shauma syahri Ramadan lillahi ta'ala. Jadi niat 1 bulan. Ikut niki jaga-jaga siapa tahu tiang Pelunggu Sami lupa malam. Karena nasah puasa tiang Pelunggu Sami, kalau tiang Pelunggu Sami nenten benih. Iya. Itu yang maksudkan tadi. Persiapan kedua adalah ilmu. Kemudian lafaz niat. Lafaz niat Ramadan perlu diumumkan. Karena sering tiang Pelunggu Sami ini salah lafaz. Coba Nabi lafaz puasa Ramadan ajibah. Ada yang terdengar? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma dari syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ramadan. Ya, sampai ya kena. Cepat ajibah. Ya. Itu maksudnya. Perlu diilmukan. Ramadan kena, Ramadani kena. Lagi akhir perlu beda. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana li hadhihi sanati. Bukan hadhihi. Li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini kisah. Niat kedua boleh mana? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadani hadhihi sanati. Niki kaidah ilmu nahwu. Ilmu ndak? Ilmu. Semuanya ilmu. Nggih. Terus pirang tak afdal berbuka. Niki juga ilmu. Non ngabang afdal berbuka dulu mau sembahyang kadang arak sajam lalu. Allahu Akbar demak mik. Ngabang ada sekeparan baju. Padahal afdal tak berbuka dulu mau sembahyang. Lagu sampun nahan sak berbuka jeng ke matak mau sembahyang. Undi minong ke ruku mengentut ke masoha. Ia buka juluk si air di kurma mau sembahyang selesai sembahyang lanjut dan ngalo niki jaga kenderap juluk juga lekat tangko mau taik sembahyang Allah oning terus ngutang sembahyang berbuka juluk mau ngabang sembahyang sampunan ajom-ajom nggih
anu teparan soleh dapat jadi aran syariat memilih teparan soleh biar aran dari yang soleh bilang jelo jadi soleh nggih ilmu nggih niki jadi membuka arah ilmunya. Demikian juga tarawih. Coba Pelunggu Sami lumbar ke Yaman bapak-bapak ibu. Kalau di Yaman orang beda-beda tiap masjid waktu sembahyang tarawih. Sehingga ada satu orang itu tarawihnya sampai subuh. Nggih. Tarawih. Misal makin di masjid Jendelo hingga sisa langsung tarawih. Tutur 23 rakaat pindah ke masjid lain. Malik tarawih sampai nyaur. Dan di Yaman niki beda-beda masjid, beda jam tarawih. Sehingga orang berpotensi sering tarawih satu malam. Sehingga Rasulullah SAW lahir kumpulan sahabat marat niki. Lahir bapak-bapak ibu-ibu sahabat nuntama bulan suci Ramadan nenten narak Bani Mesari. Sampai kuning kemair. Karena tidak pernah tidur sahabat. Namun tiang Pelunggu Sami kan dimin mulai puasa berapa jam tertidur. Terus, ya angkat tenang demuah ngaji hadis Nabi namus saim sedekah no kat Nabi tinuk dengan puasa dan sedekah pret ninten dia kena si Nabi nggih jadi Rasulullah lai kumpulan sahabat jaga pucat sahabat karena pernah tidur 24 jam sehari tidak pernah tidur sahabat mau kumpulan sahabat si Rasulullah. Ya kami memang jaga pada pucat tiang yang telah tidam Rasulullah. Sahabat jawab. Ya kami mudah pada tidam bahasa Nabi. Nenten tiang badi tidam. Apa sih pada takut Namun tiang tidam tiang takut kehilangan kemuliaan detik per detik dari bulan suci. Ya mohon membawa sedisi Nabi. Namus saim sadaqah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah sedekah. Yang mana? Yang seperti sahabat. Yang begitu dia bangun nangis, sedih. Kenapa? Karena dia selama dia tidur tidak mampu membaca Al-Qur'an. Dia sedih, dia kemudian kecewa karena tidak mampu menyempurnakan istighfar dan zikirnya. Lalu itu kan nih, gimana? Tidak merobot jam tayang tidak. Hingga sembahyang subuh tidak, hingga zuhur tidak. Hingga sasar, andai berbuka, tidak, puasa tidak. Jadi yang disebut naumus saim sadaqah adalah orang yang kemudian takut ketika begitu dia bangun, dia menyesal karena tidurnya, dia tidak mampu menyempurnakan ibadahnya. Itulah yang disebut dengan naumus saim sadaqah. Itu asbabul urud, hadis itu keluar. Lalu dalam ilmu Al-Quran namanya asbabun nuzul, di dalam ilmu hadis namanya asbabul urud. Sebab Rasulullah mengeluarkan hadis itu karena lain sahabat begitu masuk bulan suci Ramadan nenten narak Bani Mesari takut kehilangan kemuliaan detik per detik dari bulan suci Ramadan. Lalu kita kan nenten marak niki. Ya, tak mulai ngempok mereka. Beliau nongkat mereka dia suara dengan berderus. Ya nih Ibu. Niki yang kedua. Yang ketiga Nabi yang perlu tiap Pelunggu Sami siapkan doa. Doa. Kenapa doa perlu tiap Pelunggu Sami persiapkan? Karena di bulan suci Ramadan ini banyak tantangannya, banyak ujiannya. Nabi contoh sak halal di luar Ramadan jadi haram. Nggih. Makin saban sasajarahnya belum barang kaji pun halal kan? Coba leh bulan Ramadan nyoba haram banyak ujiannya. Makanya tiang Pelunggu Sami perlu menyiapkan doa terbaik agar tiang Pelunggu Sami ini lulus dari ujian bulan suci Ramadan. Banyak orang yang tidak lulus karena tidak menyiapkan doa terbaik.
Jebuk-jebuk warung le suit. Halo, ni entahan. Nginem nententahan. Makin tiang ketuanan bapak-bapak ibu. Saya paling kuat berkelor di jejelo. Abang ketanga. Contoh. Anggap Ustaz Haji Rahim sila. Contoh. Anggap contoh niki. Anggap Ustaz Haji Rahim paling kenyang berkelor. Yang kedua, kawin ngelor sejam. Kawin ngelor sejam Ustaz. Angkat dekatlah pada saat beli isi sesuatu yang tidak sampai 1 jam nikmatnya. Ya kalahan puasa si tak batalan si ngelor. Mu itu tak kesamin letan narak kawin ngelor sejam. Saya paling kenyang nginem. Kawin nginem sejam nonga. Kenapa tiang Belenggu Sami harus mengalahkan pahala yang luar biasa hanya dengan minum yang tiang Belenggu Sami tidak kuat 1 jam? Semai-mai tiang Belenggu Sami berkelor liwat tele belong kan mai. Kenapa tiang Belenggu Sami harus salah? Makanya para salafun salih, ulama terdahulu mengajar tiang perbaiki doa tiang Belenggu Sami, siapkan yang terbaik. Saking bergembiranya para ulama terdahulu, beliau berdoa dengan yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa-doa yang beliau panjatkan, yang dicontohkan timbali tiang Belenggu Sami agar tiang Belenggu Sami siap-siap dari bulan Rajab. Oke. Niki yang ketiga, tiang kebun janise. Yang ketiga napi, tekad dan perencanaan. Yang keempat, siapkan yang keempat adalah tekad dan perencanaan. Perencanaan napi, coba itu makin bulan napi niki, siapa? Coba buat perencanaan nun tanggal seki di bulan Rajab, bulan Syaban, yang Belenggu Sami nentet mau khataman Al-Quran sekali seminggu. Makin nun tama bulan Ramadan mulai persiapan. Buku aku jak 2 jelo khatam sekali. Buat perencanaan. Ulama Ramadan sejelo itu harus menyelesaikan istighfar 1000 kali. Buat perencanaan. Ulama nun mulai tanggal sekian mulai kak berbagi dengan takjil berbuka jokan fakir miskin di tuan guru. Bahasan belum kok. Yuk bayangkan bapak-bapak ibu-ibu. Kalau Belenggu Sami bawa buka takjil jok tuan guru, ada berapa kalimat yang akan keluar ilmu dari para tuan guru yang pahala juga ngelek di paling Belenggu Sami. Oh, jadi yang sedekah nyok tuan guru. Tapi sekarang yang sedekahan tangko engkau dulu lalu ngaji di terawih. Beda terawih Belenggu di terawih tuan guru di hadapan Allah. Dakan abasa si keringat justru itu menjadi pahala. Lagu nenten yang saya sebut manikan yang paling bersedekah jok dia salena lah. Buat perencanaan. Berapa kali Belenggu menghatam Al-Quran? Berapa kali Belenggu akan sembahyang tahajud? Berapa rakaat? Berapa zikir yang Belenggu akan menghatamkan? Berapa ijazah yang Belenggu sudah terima di para tuan guru akan Belenggu amalkan bulan suci Ramadan? Ada berapa Al-Quran yang Belenggu sedekahkan ke masjid untuk orang tadarus Al-Quran? Berapa kali Belenggu Sami ibu tekan dulang untuk sedak dengan sahabat terus di masjid? Ada berterus dikit di mana? Jam pira sampai jam pira. Oh, alhamdulillah. Arak tek dulu. Pira semalam tek dulu. Oh, gitu. Enggak. Le masa malaman tuh tek nasi. Buat perencanaan ibu. Kalau tahun lalu misalnya Belenggu Sami hanya mampu tekan dulang sebulan Ramadan hanya 2 kali, buat perencanaan segera nak tobengan diri pahala. Buat ulama Ramadan salim 5 kali. Ulama tahun dulu kerontongan doang belum ditekan makin sampai itulah yang disebut oleh para ulama
persiapan yang keempat adalah mempersiapkan perencanaan yang terbaik. Apa yang tiap Pelunggu Sami? Yuk terus terang bapak-bapak, tidak bisa tiap Pelunggu Sami membangun kebaikan tanpa perencanaan. Coba makin pihak masjid tinggi. Musuh-musuh, ya remberuan model masjid tinggi Pak Jisipah. Apa kok leser-leser aneh. Tidak bisa, harus ada gambar. Pira ukuran pira RAB. Di bawah saya begali kepeng ngerak sejuta, munggah-enggak, berpira enam lagi, bertahun-tahun tadi mau berjumpa. Harus ada perencanaan. Yang kelima, persiapan jasad dan ruh. Nabi perlu siap jasad karena ibadah Ramadan ada perintah sholat tarawih, butuh jasad yang sehat. Di Ramadan ini ada perintah berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Siapkan badan tiap Pelunggu Sami. Bagaimana caranya? Mulai bulan Sya'ban ini puasa sunnah. Nih lagu lewat waktu puasa sunnah nih kita anggur. Tidak perlu kemudian Pelunggu Sami paksa diri puasa. Bagaimana caranya? Porsi makan kurangi. Oh, mulai Pelunggu begaleng sepiring, makin setengah piring. Oh, biasa Pelunggu ngopi 2 gelas, setengah gelas, makin kurangi. Fisik Pelunggu harus mulai dilatih untuk mengurangi makan dan minum. Batin Pelunggu juga harus disiapkan. Biasa biasa sejelo mungkin biasa 3 kali lagi ngomel, makin kurangin jadi sekali. Nggih, biasa bapak-bapak ini kita 3 kali pelit sejelo kurangin, makin lama biha. Itulah yang disebut dengan mempersiapkan ruh dan jasad. Diet yang terakhir, penyelawat nih, pokok ngembang berkah. Nabi yang perlu disiapkan materi, harta. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan pahala bersedekah Allah lipat gandakan. Maka tiang Pelunggu Sami perlu menyiapkan harta, kadu ngeromot, taikan dulang, kadu bersedekah jek pagi miskin, kadu membayar zakat fitrah. Ini harta. Nggih, mungkin Pelunggu Sami mau sedekah Nabi sejadah mimbar, ada mulai tanggal sekian baru sejadah le mimbar. Iya kan ibu-ibu? Pelunggu berpikir akan sedekah telkup untuk diri. Pokok lemak selama Ramadan saya harus menggunakan mukena yang baru, kereng sak baru, beli parfum sak solah sak mahal. Ada ngarak dengan marpum tokol kan kita sakit otak si ampun keras lalu aran aji 5.000 mendecolet panas di kendik. Harta nggih, coba bapak-bapak ibu-ibu Pelunggu Sarmina di perempatan di Cakre di Mataram nih, orang berebut sedekah menyiapkan takjil di perempatan. Masih seniman puasa pelit datang puasa masih pelit. Sila siapkan harta. Dilik makin Pelunggu mulai nabung, menyiapkan lemak Ramadan untuk bersedekah. Saya siapkan ini untuk dengan pokok saya siapkan. Pokok saya siapkan bilang malam 2 dus dengan kedung ini mari selesai tarawih arak sini gini. Pelunggu buat planning marah ini perencanaan harta. Nabi sih terbayar kep anu ini kepeng atau kertas. Baud bayar ini kan udah dorong. Nggak bisa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-ummahatu arba'atu. Inak dengan segala sesuatu niki ada 4. Yang pertama ummul adawiyati. Inak nisi obat. Yang kedua ummul adabi. Inak nisi adab, akhlak, tingkah laku. Yang ketiga ummul ibadati. Inak nisi ibadah. Dan yang keempat adalah inak nisi seluruh cita-cita.
Fa ummul adawiyati, manik Rasulullah SAW, maka ibu dari seluruh obat adalah qillatul akli, kedian isi bakalora. Ampun temurak sakit kenyang lalu te bakalora. Lamun te kenyang bakaloran dua sakit bapak-bapak ibu-ibu. Nabi awak dit ahdi. Lamun lalu sit bakaloran bebel. Bodoh, berbe bukti te bodoh. Papa dengan ngaji tidak tinggi baca kan. Yunggih maka dia tidak kemesoka. Dengan uli ngaji cekat itu bodoh. Angka tuh ketua sini apa mengaji baru bapak? Angka mulia apa jaga. Yuk berbe yuk sepikir kembali sembor mesti dan itu tidak. Nyeri. Makanya agar tiang belum sami sehat, kurangi bakaloran. Makanya arak syariat puasa Ramadan, arak puasa sunnah. Kembali niki ada tiang belum sami sehat. Nabi manik Rasulullah sumu tasihu. Puasalah kalian agar kalian sehat. Nabi perlu sehat zahiran wa batin. Amun sehat awak, sehat batin, darah urusan sulit. Semua molah. Ampun sekat ini dan solusi niki, awak terdoang sehat, lagu hati dan pikiran sakit. No kanisa. Wa ummul adabi, dan ibu dari adab niki adalah qillatul kalam. Kedian isi ngeraos. Long kada dalam dengar rapat-rapat di kantor disi, rapat di masjid atau rapat di bijar di sekolah, arak bayi dengan sapukon milu ngeraos. Yang penting bicara bukan bicara, yang penting takut deparan belok dan semel di ngeraos. Padahal raos dengan jog dayu itu suete lain. Bahkan berbicara yang kemudian ada manfaat. Wa umul ibadati, dan ibu dari ibadah adalah qillatuz zunub, kedian dan gawe dosa. Sampunan girang remehan dosa-dosa kode nggih kerengan istighfar. Dan yang keempat adalah ibu dari seluruh harapan, seluruh cita-cita adalah as-sabru. Kita petegarang gagal, kita kurang sama. Sekali tergagal, telu gobok, itu bercerita. Lagu papa mau kepe, dan wah bercerita. Papa susah tuh bercerita, bilang perempatan, saya jadi sini setok, menton susah. Datang masjid, pengen kopiah. Di nese, tutup medai batur. Lagu papa mau bati ni tu apa setot batur semeton yeloi mau bati niki. Di mana arah di mana niki jejelong nggih. Sabar. Makin pengen nyalek nenten mau sabar. Berarti tahun ini Pelungguh bukan terbaik untuk menjadi caleg. Siapa tahu Pelungguh ya tebus si polisi korupsi. Sabar. Kembit apun dik lagu. Ndak salahan batur. Cuy dua betkap yang dempelin, angka berpe, tahun dengan dempelin sida. Dong ide rai diri, lam tetengah ke si batur, mau calon, lam tendek kamu enggak. Ngerawas begak-gak, iya nyalon. Telu kali udah gebok musuh gel suara, iya jadi caleg. Nah, lihat rai diri, bapak-bapak ibu-ibu, cocok kenambe jadi caleg. Ngerawas doang nangis, isi leger. Milih jadi caleg. Beda nak mimpin sidang lewat. Di disebut bupati yang saya hormati, Bupati Lombok Barat 2 tingkat. Jangan kena tingkat 2. Yuk balik jadi bupati. Ya kembali. Ya belah. Nggih. Sampunan arak pengantin baru bapak-bapak ibu-ibu. Nggih. Arak pengantin baru niki. Baru merari 3 bulan. Nenten marak manatun Pak Haji Solihin. Nenten. Nggih. Jadi arak pengantin baru aja Pak.
Si tetap berjamaah. Pokok berjamaah lagu ni tan bani dek masjid. Ikembe na nyibah, ada yang kah sembahyang kah sebedua, langsung napa serapak benang marak nasi ni ke kan. Serapak benang marak ni ke kan. Musuh pun jelo, nggih, sembahyang subuh berjamaah. Ilah, zikir. Selesai zikir berdoa, baru mulai alhamdulillah rabbil Seninan gopoh, play joki si sakitian serang naik. Aran ubian di min selesai pengantin mau berujak aja semana. Kamu sakit ya, play joki si kada aja. Nih dok, sadar Seninan berangkat joki si supply ini, mohon berdoa di tengah doa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Engkau yang maha memberi, Engkau yang maha segala-galanya. Tiang tunas li pelunggur ya Allah rezeki selalu mana-mana sekopar. Ada narat yang lalu kadu gawe ibadah haji di umroh kanjeng Seninan tiang sisa tiang kadu menarik mati. Mangko deh oke. Dengah si Seninan. Doa sama ni tulak Seninan jauh si Malik langsung nunduk. Mau nunduk. Dia biniga semaman berdua. Iya tokon Malik li sejadah mau berdua. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Tiang tunas rezeki pelonggo saluwe mana-mana sekopar. Ada narak tiang kadu gawe ibadah haji di umroh di semeton-meton tiang di dengan toa di mentoa tiang mati lagu semaman tiang dulu. Mau inggas-inggas berdua Seninan, mau nawek Seninan. Angkat yongkat berdua. Yo, sudah bayangkan yongkat berdua. Apa angkat berdua? Angkat milih merari baru balik. Paling kedua apa dia mati. Awak mau nanya ke cancel doa sabar. Ya pun harap cerita doa cancel. Takut untuk doa mati. Entah niki atau tiang bapak-bapak ibu sampun sila tiang pelunggu sami memperbaiki niat, memperbaiki hati. Cita-cita tiang pelunggu sami untuk menyambut yang namanya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang pelunggu sami mendapatkan seluruh kemuliaan yang ada dalam bulan suci Ramadan karena hadrat Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Bunya pernah membawa bapak-bapak ibu setiap malam dari bulan suci Ramadan itu ada 100.000 orang yang diampun dosanya oleh Allah. Setiap malam 100.000 orang diampun dosanya oleh Allah. Maka jangan sampai kemudian ada masyarakat Jajalong tidak masuk dalam daftar yang 100.000. Kemari tiang pelunggu sami mempersiapkan di ngiring kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawiha wa afatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi al-kiram ajmain. Allahumma jal jamana hadza jaman barakan marhuma wa tabarukan abada hadza tabarukan mubarakan hasanan ma'suman. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima lam tanwa wa zidna ilman nafi'a wa rzuqna fahma. Allahumma ta'alana fudul arifin wa jana ya Allah min al-ula bil anni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghira wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wa subhanallahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا يا الله للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. هدانا الله وإياكم إلى سبيل الفلاح والموافق لأقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.